Kisah ini terjadi pada zamannya Imam Hasan al-Basri, seorang ulama besar. Ada seorang ibu yang ditinggal wafat oleh anak perempuannya. Dan ibu ini merasakan kerinduan yang luar biasa terhadap anaknya sehingga dia ingin memimpikan anaknya. Ibu ini datang kepada Imam Hasan al-Basri. "Wahai Syekh, tolong beri amalan kepadaku supaya aku bisa bermimpi anakku. Anak perempuanku udah wafat, aku sangat merindukannya. Beri aku amalan supaya aku bisa bermimpi dengannya, atau paling tidak doakan aku supaya aku bisa bermimpi anakku." Setelah ibu itu pulang, tidak lama kemudian ibu itu bermimpi bertemu dengan anaknya. Dalam mimpinya ibu tersebut melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Anaknya berpakaian dengan pakaian yang sangat mengerikan. Keadaan anaknya sangat mengerikan. Seakan-akan anak tersebut berada di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangun dari tidurnya, ibu itu menangis. Kemudian mendatangi rumah Imam Hasan al-Basri. "Wahai Syekh, tolong doakan anakku, wahai Syekh. Anakku dalam keadaan sangat mengerikan. Dia berpakaian seperti ini dalam keadaan seperti ini." Imam Hasan al-Basri yang mendengarkan kisah yang begitu mengerikan yang diceritakan oleh ibu tersebut membuat Imam Hasan al-Basri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala hingga beliau pun pingsan. Di dalam pingsannya Imam Hasan al-Basri, kemudian beliau itu bermimpi melihat seorang wanita yang sangat indah pakaiannya, bermahkotakan berlian. Pakaiannya seperti seorang ratu kerajaan yang sangat-sangat indah yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kemudian Imam Hasan al-Basri bertanya, "Wahai wanita, siapakah engkau? Pakaianmu seperti seorang ratu, bermahkotakan berlian yang sangat indah." Kemudian perempuan itu berkata, "Bahwasanya saya adalah anak perempuan dari seorang ibu yang meminta amalan kepadamu, wahai Imam, untuk bisa bermimpi denganku." Kemudian Imam Hasan al-Basri menjawab, "Bukankah ibumu menceritakan bahwasanya keadaanmu berada di neraka jahanam, berada dalam keadaan yang sangat mengerikan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian anak perempuan ini menjawab, "Benar wahai Imam, memang betul begitu keadaanku sebelumnya. Tapi di waktu malam ada seorang yang soleh yang melewati kubur kami, yang mana kami itu di kuburan itu sekitar kurang lebih 50 orang adalah ahli maksiat. Orang soleh itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di saat melewati kuburan kami. Setelah orang soleh itu bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian aku mendengar suara, aku mendengar seruan bahwasanya angkatlah azab dari penghuni kubur di tempat ini karena berkah solawat yang dibacakan oleh orang soleh tersebut. Kemudian saat itu juga kami yang berjumlah kurang lebih 50 orang yang ahli maksiat di waktu di muka bumi, Allah memberikan kemuliaan kepada kami, Allah mengangkat azab kami, dan kami dalam keadaan yang sangat baik seperti ini, seperti sebagaimana engkau saksikan saya saat ini, dalam keadaan yang sangat bahagia, dalam keadaan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa memetik hikmah bahwasanya sholawat kepada Rasulullah SAW itu begitu dahsyat, begitu besar manfaatnya, baik di waktu kita hidup maupun nanti di waktu kita wafat. Banyak-banyaklah bersholawat supaya kita bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat, supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.